Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Amin. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Hamidatur Rahmah Magister Pendidikan akan menyampaikan artikel yang berjudul Analisis Permasalahan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Masa Pandemi pada Jenjang Sekolah Dasar. Dengan latar belakang, Kementerian Pendidikan membuat suatu kebijakan baru melalui Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Isi dari salah satu kebijakannya adalah memberlakukan proses pembelajaran dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Di masa pandemi COVID-19, pendidik seperti guru dituntut harus memahami semua metode ataupun tata cara dalam pelaksanaan pengajaran dalam bentuk online pada proses pembelajaran jarak jauh. Tenaga pendidik tersebut memiliki tugas pokok kerja meliputi sebagai tenaga pengajar bagi siswa, sebagai orang yang tanggung jawab dalam pemberian materi dan melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pemerintah. Dalam dunia pendidikan, kompeten utama dalam pembelajaran adalah guru dan murid serta ditunjang dengan karyawan sekolah yang disebut sebagai tenaga kependidikan. Dengan adanya sekolah jarak jauh atau daring, pasti tentunya ada permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan kependidikan di tengah pandemi COVID-19? Adanya wabah yang menyerang Indonesia tentu banyak dampak yang ditimbulkan, bahkan hampir seluruh negara merasakan hal yang serupa. Banyak sektor yang menerima dampak dari wabah virus COVID-19 ini, seperti dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran Nomor 4 Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memutuskan proses pembelajaran atau belajar mengajar atau harus dilakukan dari masing-masing atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Pembelajaran daring lebih menitik beratkan pada kecermatan dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang diberikan guru secara online. Pembelajaran daring di SD dapat tersampaikan dengan baik jika adanya kerjasama antara guru, peserta didik, dan orang tua atau wali. Kenapa begitu? Karena kalau jika hanya guru saja yang memberikan pembelajaran, tidak ada dukungan dari orang tua, nanti mungkin di rumah muridnya mungkin tidak sesuai dengan tugas yang diberikan oleh guru karena tidak sepengawasan dengan orang tua. Selain itu, dampak yang terjadi pada sektor pendidikan tentu terletak pada tenaga pendidik atau guru yang memiliki tanggung jawab terhadap proses pembelajaran peserta didiknya. Adapun hambatan bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran secara online yaitu 1. Keterbatasan pengetahuan teknologi. Biasanya guru-guru senior lah, guru-guru yang sudah senior itu belum begitu paham tentang teknologi yang berkembang pada masa sekarang ini. Nah, hal tersebut menjadi penghambat yang signifikan bagi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Mungkin hal-hal yang dilakukan oleh guru senior hanya memberikan tugas, memberikan soal untuk dikerjakan di rumah, tidak ada penjelasan. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana. Keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas sebagai penunjang dalam proses pembelajaran tidak boleh terhambat. Keterbatasan sarana dan prasarana tentunya akan berdampak pula pada proses transfer pengetahuan.
Dampak dari kebijakan bekerja dari rumah membuat atau belajar dari rumah membuat banyaknya tenaga pendidik yang sedari awal bertatap muka langsung menyebabkan persediaan perangkat online tidak memadai, sehingga seharusnya persiapan perangkat setiap seperti laptop, jaringan, handphone harus dipersiapkan agar proses pemberian materi menjadi lebih baik. Biasanya keterbatasannya yaitu tentang sarananya. Mungkin di sekolahan belum ada laptop atau jaringan, karena itu bisa menghambat dengan pembelajaran. Yang ketiga, keterbatasan pengalaman pembelajaran secara online. Proses pembelajaran yang selama ini dilakukan sebelum pandemi tentunya membuat guru sangat minim dalam pembelajaran secara online. Hal tersebut akan berdampak pada proses penyampaian materi, juga penyampaian pemahaman kepada peserta didik yang berakibat pada ketidakefektifan pembelajaran. Guru yang dari awal melakukan proses tatap muka justru kemudian dipaksa untuk memberikan pembelajaran melalui perangkat internet, sehingga bisa saja berdampak pada kejenuhan ataupun kebosanan guru, sehingga malas untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya. Lagi-lagi kalau hambatan-hambatan ini yang sering dilakukan, yang sering terjadi oleh guru senior atau jatuh kepada guru senior. Mungkin kalau guru-guru yang masih junior, masih muda-muda, masih bisa bersemangat atau kreativitasnya masih tinggi, inovatifnya masih tinggi. Kalau guru senior mungkin karena sudah dengan kesibukan rumah, mungkin tidak sempat dengan waktu, jadi mencari yang simpel-simpel saja, yaitu biasanya mencari jalan mudahnya hanya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Berarti setiap harinya hanya soal-soal saja. Dengan begitu kasihan peserta didik, karena tidak pernah mendapatkan pembelajaran. Nah, sekarang yang pembahasan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa guru sekolah dasar dari kelompok kami, banyak ditemui permasalahan berupa kendala mengenai proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, terutama pada sinyal. Selain itu, beberapa tenaga pendidik ada yang kurang bisa menggunakan aplikasi yang ditentukan, sehingga berdampak pada penyampaian materi. Yang pertama yaitu banyak mengenai pada sinyal. Mungkin kalau jaringan belum memadai, misal kalau di sekolah sudah ada jaringan wifi, itu lebih memudahkan dan melancarkan akses internet atau pembelajaran secara online. Jika belum ada, mungkin karena biasanya kalau listriknya mati kan sinyal tiba-tiba mati, bisa begitu menghambat ketika pas pelajaran. Mungkin itu salah satu menjadi penghambat. Jadi sekolah pembelajaran daring menjadi libur atau tidak ada pembelajaran hari itu. Atau misalnya gurunya yang rumahnya di daerah pelosok atau pegunungan, pasti sinyalnya tidak selancar yang di dataran rendah atau perkotaan. Selain itu, beberapa tenaga yaitu belum paham tentang aplikasi yang ditentukan untuk menyampaikan secara daring. Misalnya ada Google Meet, ada aplikasi Zoom, atau video call juga bisa. Mungkin kalau guru-guru senior tidak begitu paham dengan aplikasi Google Meet atau aplikasi Zoom, jadi menimbulkan rasa malas, hanya yang sederhana saja. Karena saat ini tenaga pendidik dituntut sigap dan kreatif dalam membuat sebuah virtual classroom yang menarik agar peserta didik tetap terfokus dan tidak bosan pada layar gadgetnya.
Jadi sebagai guru kita harus dituntut aktif dalam menginovatif atau membuat pembelajaran daring itu yang disukai oleh peserta didik. Jika peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran daring yang hanya mungkin karena dikirim oleh gurunya soal-soal saja nanti dikerjakan, mungkin kan kalau itu terus menerus kan peserta didik akan bosan. Jadinya mungkin pelampiasannya peserta didik akan malah menyalahgunakan dengan pembelajaran itu, yaitu bermain game atau malah melihat YouTube gitu, konten-konten yang tidak mendidik. Tenaga pendidik juga mengeluhkan mengenai keaktifan peserta didik pada pelaksanaan daring. Beberapa peserta didik bahkan sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan untuk guru sehingga tenaga pendidik kesulitan dalam pemberian nilai dan evaluasi. Tenaga pendidik juga tidak dapat memastikan bahwa semua peserta didik memahami dengan baik apa yang disampaikan saat daring, karena hanya beberapa peserta didik yang aktif merespon pada saat pembelajaran daring tersebut. Nah, peserta didik biasanya kalau masalah ini mungkin butuh kerjasama oleh orang tua. Mungkin dari gurunya sudah memberikan tugas atau materi. Jadi dengan pengawasan orang tua, peserta didik untuk diajak atau dianjurkan untuk belajar mengerjakan tugas gitu. Jika tidak ada pengawasan orang tua sama sekali, mungkin ya terjadi begitu, peserta didik tidak mengerjakan tugas, malah bermain HP dengan disalahgunakan untuk bermain game. Kalau belum paham, peserta didik tidak memahami dengan baik, itu mungkin sudah pastilah ya, karena biasanya tatap muka saja ada peserta didik yang tidak begitu, ada yang kurang paham, padahal itu tatap muka, di penyampaian materinya secara jelas, apalagi secara virtual, mungkin dengan rekaman suara atau video. Peserta didik mungkin penangkapannya belum begitu paham. Penyusunan perangkat pembelajaran juga menjadi salah satu kendala bagi tenaga pendidik. Terkadang pembelajaran yang dilaksanakan tidak sesuai dengan pembelajaran yang sudah disusun dalam RPP, karena memang waktu pembelajaran yang dipadatkan sehingga tenaga pendidik juga tidak terbiasa dengan waktu pembelajaran yang singkat. Selain itu, durasi waktu yang terbatas tadi juga berpengaruh pada penyelesaian penyampaian materi. Apakah materi dapat tersampaikan secara keseluruhan atau tidak? Kalau dengan waktu, pastinya durasi waktu itu adalah sangat tidak efektif, karena yang seharusnya ada beberapa jam, mulai jam 6:30 sampai jam 12, pembelajaran daring itu tidak sesuai dengan itu. Mungkin kan sudah jam 10 atau jam 11 sudah selesai dan materinya hanya sedikit-sedikit saja. Jadi materi yang tersampaikan juga belum semuanya, otomatis akan tertinggal materi. Dari beberapa masalah tersebut, secara umum solusi yang dapat diberikan antara lain: 1. Adanya pelatihan atau webinar mengenai cara mengaplikasikan Google Meet, Zoom, dan aplikasi yang lain yang dipakai dalam pembelajaran daring. 2. Tenaga pendidik harus mampu beradaptasi dengan waktu pembelajaran yang ditentukan pada saat pembelajaran di masa pandemi, dan sebisa mungkin materi dapat tersampaikan seluruhnya. Nomor 1 berarti tadi mengadakan pelatihan dengan cara pembelajaran secara daring agar materi tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu dengan tenaga pendidik harus beradaptasi dengan waktu. Berarti pendidik harus mulai mengefektifkan waktu walaupun waktunya hanya singkat. Jadi harus pintar-pintar membagi waktu.
Ketiga, tenaga pendidik beberapa kali harus mengadakan home visit ke rumah-rumah peserta didik untuk menyampaikan kembali materi-materi yang mungkin peserta didik belum bisa memahami dengan baik. Tenaga pendidik atau guru bisa menjadwal mungkin 1 minggu 2 kali atau 3 kali untuk home visit ke rumah peserta didik. Dibagi 1 minggu itu berarti nanti setiap satu siswa 1 minggu bertemu dengan gurunya 1 kali, misalnya begitu. Adanya kerjasama dengan orang tua peserta didik sehingga tenaga pendidik dapat mengetahui perkembangan peserta didik selama pembelajaran daring dilaksanakan. Kerjasama dengan orang tua itu sangat penting. Misalnya walaupun tidak ketemu, bisa dengan melalui via WA ditanyakan, misal solusinya bagaimana kok ini anak ini tidak mengejarkan tugas ya Bu. Misal setelah pemberian tugas semua, nanti dikasih orang tuanya dikasih pengertian, misal tolong anaknya dibimbing mengerjakan tugas, begitu. Bisa melalui WA, tidak harus dengan bertemu. Nah, dari penyampaian materi di atas bisa disimpulkan bahwa selama masa pandemi terdapat beberapa masalah yang dihadapi tenaga pendidik, seperti kendala dalam sinyal, pengetahuan teknologi yang minim, manajemen waktu pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan pada tenaga kependidikan tidak banyak dijumpai kendala selama pandemi, karena memang sistem kerja mereka yang cenderung tidak berubah. Kalau tenaga pendidikan ya masih sama ya, karena semuanya tetap berjalan dengan seperti tidak pandemi. Karena kalau tenaga pendidikan itu lebih cenderung kepada administrasi, bukan ke siswanya. Untuk solusinya, secara umum solusi dari instalasi sekolah masing-masing seperti adanya pelatihan atau webinar dan lain sebagainya yang menunjang tenaga pendidik dalam pengoperasian aplikasi yang digunakan selama daring. Selain itu, solusi dari tenaga pendidik sendiri yaitu kesadaran tenaga pendidik untuk melakukan home visit dan hubungan baik dengan keluarga peserta didik. Mungkin itu yang bisa kami dari kelompok 2 kami sampaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya apabila ketika menyampaikan materi ada kurang-kurang yang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.